saja menunjukkan keberpihakannya. Kita sebagai seorang muslim baca Quran, peringatan Isra Mi'raj, tabligh akbar, tapi tidak ada peduli sama sekali. Subuh ini kita berusaha untuk menjawab penasaran kita. Kenapa mereka merebut Palestina? Kenapa mesti Palestina? Kenapa mereka menanam tanam horkat? Kenapa mereka kembali pulang beramai-ramai? Kenapa mereka tidak merebut Amerika? Kenapa mereka tidak merebut Inggris, Prancis? Kenapa mereka merebut Palestina? Mereka menanti kedatangan Mesias. Lalu kemudian apa lagi yang mereka lakukan? Mereka akan membangun Temple of King Solomon. Tulis aja di Google itu, The Temple of King Solomon. Menurut mereka raja di raja adalah Solomon, King Solomon, Raja Sulaiman. Kita menyebutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka menyebutnya King Solomon. Kata mereka raja yang paling berkuasa. Bahkan ada penulis Indonesia yang mengatakan memang Sulaiman ini paling berkuasa. Katanya kerajaannya sampai ke Yogyakarta, Sleman. Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan di mana letak lokasinya. Pandainya mereka. Mereka mengatakan lokasinya persis di Masjidil Aqsa. Maka mereka gali terowongan-terowongan supaya akhirnya nanti Masjid Aqsa akan turun ke bawah. Di saat itu mereka akan meratakannya dengan tanah. Disitulah mereka akan mendirikan Temple of King Solomon. Dan ketika itu kata mereka semuanya sudah siap, panitia sudah berkumpul, sudah menghijau, darah-darah sudah ditumpahkan, kami sudah berpuasa. Maka turunlah Mesias. Semuanya bohong. Lalu mereka membuat kebohongan besar, ya. Demi apa? Demi berdirinya negara Israel yang dipimpin oleh Zionis. Zionis satu gerakan politik diambil dari nama bukit yang mereka sucikan. Nama bukitnya Zion. Zionis Israel. Logonya bendera dengan bintang segi enam. Di atasnya garis lurus biru, di bawahnya garis lurus biru. Apa makna garis atas? Kami akan membuat negara Zionis terbesar, the Great Israelian, Great Raya, Israelian, Israel Raya. Batas kekuasaannya biru di atas, Sungai Nil, biru di bawah, Sungai Efrat. Batas negara yang mau mereka buat bukan Palestina sekarang, tapi dari Sungai Nil ke Sungai Efrat. Sungai Nil di mana? Afrika Utara, Mesir. Efrat di mana? Asia, Irak. Maka negara yang akan mereka buat dari Mesir ke Irak. Maka saat mereka membuat kedutaan besar di Kairo, ini Sungai Nil, ini kota Kairo. Mereka tidak mau dikasih tanah di dalam Sungai Nil. Mereka diberikan tanah oleh pemerintah Mesir untuk buka kantor kedutaan. Mereka tak mau terima tanah itu. Mereka mau tanah yang seberang atas. Kenapa? Mereka tidak mau di situ. Karena menurut keyakinan mereka, ngapain kami buat sini? Ini kan memang tanah kami. Kalau kita mau buat kedutaan luar negeri, kan di luar negara kita. Kita buat kedutaan di Kuala Lumpur. Dia di Kuala Lumpur, masa di Sumatera? Sumatera kan punya kita. Maka mereka tidak mau dikasih tanah itu. Mereka mau buat kedutaan di atas Sungai, baru kami di luar negeri. Artinya mereka merasa Kairo milik mereka. Begitu mereka berpikir. Orang merahasiakan peta dalam perjuangan. Peta disimpan karena tidak mau menunjukkan langkah-langkah. Beda dengan mereka, negaranya dia tunjukkan petanya langsung di benderanya. Ini negara kami, Sungai Nil,
sampai ke Sungai Efrat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita lebih hebat dari mereka. Kalau engkau punya peta negara Sungai Nil dan Sungai Efrat, kami lebih daripada itu. Merah darah kami, putih tulang kami akan mati syahid. Itulah bendera merah putih. Allahu Akbar. Gak ada pejuang mau begitu saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita mesti disadarkan karena propaganda media hari ini mengatakan ini kan masalah politik, ini kan masalah negara, ini bukan urusan kita. Andai ini masalah politik, andai ini masalah negara, tetap menurut Undang-Undang Dasar 45 dia bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini kan bukan masalah umat Islam. Andai ini bukan masalah umat Islam, tetap bertentangan dengan masalah kemanusiaan. Jangan berkelit, jangan mengelak. Apalagi kalau dia masalah agama, masalah umat Islam, masalah keyakinan akidah. Bagi seorang muslim, kalau dia tidak membela Palestina, paling tidak dengan tangannya, tidak sanggup dengan kekuasaannya, jenderal-jenderal tidak sanggup dengan tenaganya, tidak sanggup dengan senjatanya, tidak sanggup dengan penguasa, dengan kekuasaannya, dengan lidah, tidak sanggup juga dengan lidah. Ustaz mesti bicara masalah Palestina. Jangan sampai tidak bicara tentang Palestina. Saya dari sejak pulang 2008 sampai hari ini 2024 kemana-mana bicara tentang Palestina. Ustaz, datang orang ke Pekanbaru Riau, kita mau penggalangan dana ini untuk Palestina. Dulu pertama saya baru pulang, saya mau jalan keliling Riau 12 kabupaten kota. Berapa hari Ustaz? Terserah kalian mau jalan berapa hari, tapi syaratnya 3. Kalau cukup syarat kita jalan, kalau tidak saya tak mau. Apa syaratnya? Kalau kita jalan keliling, mobilnya harus mobil saya. Kalau kita jalan keliling, minyaknya harus duit saya. Kalau kita jalan keliling, makannya makan saya. Saya tak mau ini duit 100% harus kita kirim. Karena kalau tidak kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ketika di Pekanbaru Riau, datang panitia, Ustaz kita akan buat penggalangan dana kita kirim Palestina. Saya tetap tidak berubah pakai syarat ini, tapi tambah satu lagi syarat. Karena sekarang genting, pengirimannya mesti melalui lembaga resmi negara. Kalau tidak melalui ini saya tidak mau. Melalui apa Ustaz? Basnas Provinsi Riau. Akhirnya terkumpul dana 11 miliar melalui Basnas. Itu hanya Riau yang skopnya kecil. Apalagi di ibu kota, saya yakin subuh ini terkumpul ya sekitar 11,5 lah. Allah dari bunyi takbirnya gak yakin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajabi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ada artis laga yang action namanya Jason Statham. Dia tidak tabligh akbar, dia tidak penggalangan dana. Cukup mobilnya bagian depan itu dibuat bendera Palestina, tulisnya itu Jason Statham Palestina. Enter, kelihatan mobilnya bendera Palestina. Artinya apa? Keberpihakan. Artis saja menunjukkan keberpihakannya. Kita sebagai seorang muslim baca Quran,
peringatan Isra Mi'raj, tabligh akbar, tapi tidak ada peduli sama sekali. Wah, ini masuk tentara Palestina. Mengumpulkan duit, masukkan, yang nggak punya nggak bawa uang, masukkan semuanya, cincin, gelang, rantai, STNK, BPKB, kartu ATM, masukkan semua. Salat yang dimuliakan Allah SWT. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Berapa yang Bapak Ibu masukkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan tetap menolong seorang hamba. Allah akan tetap menurunkan pertolongan kepada seorang hamba. Maka al-abdu fi auni akhi, selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Saudara kita yang paling teraniaya sekarang adalah saudara kita yang ada di Palestina. Ustaz Abdul Somad tidak pernah sekalipun khutbah Jumat kosong dari doa Palestina. Dari sejak pulang dari Maroko 2008 sampai 2024 sampai khutbah Jumat terakhir kemarin di Az-Zikra, tidak pernah kosong. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Amin. Subuh ini tadi imam kita sholat subuh ada doa kunut, tetap masuk di dalamnya. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Mau pergi membawa senjata, kita bukan tentara. Mau mengirim bala tentara, kita bukan jenderal aktif panglima. Mau ikut berperang, kita pun bukan pernah ikut wajib militer. Ikut pramuka 2 kali, itu pun cabut.